Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai spanning tree protocol. Oke, di sini saya akan mencoba praktik blocking STP ya. Sebelum itu kita harus mencari root bridge. Nah, sebelum mencari root bridge kita harus mencari yang namanya bridge ID. Oke, bridge ID ya. Nah, pada bridge sebelum mencari bridge ID, kita lihat dulu priority terkecilnya. Priority terkecil. Nah, berhubung prioritinya ini sama, yaitu 34678, kita harus mencari MAC address. MAC address terkecil. Nah, kita akan lihat MAC address terkecilnya. Kita masuk ke, oh ya, ini saya sudah mematikan untuk lampunya jadi tidak kelihatan. Kita masuk ke tab CLI, enter, kemudian menu privilege, ketikkan show interface run 1. Nah, di sini ada yang namanya address is, yaitu MAC address-nya ini salin ya. Oke, selanjutnya yang switch 2, maaf ini saya belum ganti nama switchnya. Show interface flag 1. Ini kita salin. Lanjut di switch 3. Show interface flag 1. Ya, salin. Oke, saya ubah dulu namanya, ini switch 2, switch 3. Oke, maaf yang ini susah ya untuk gantinya. Nah, di sini kita sudah melihat untuk MAC address switch-switchnya ini. Di switch 1 yaitu 0003, dan yang switch 2 yaitu 0002, dan di switch 3 yaitu 00E0. E ini artinya nilainya itu sama dengan 14 ya. Kalau A yaitu 10, B 11, C 12, D 13, dan E yaitu 14. Oke. Artinya MAC address terkecil yaitu switch 2. Ini karena 0002. Artinya switch 2 ini sebagai root bridge atau rajanya. Ini sebagai root bridge. Ya. Nah, selanjutnya pada port root bridge ini atau port switch 2 ini namanya itu designated port atau port pada switch root bridge. Kita namakan designated port pada FA01 dan FA02. Designated port. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita cari mana yang non-root bridge. Yang non-root bridge itu switch yang bukan root bridge ya, artinya switch 1 dan switch 3. Ini switch non-root bridge.
kita singkat saja non-root bridge, dan ini juga non-root bridge. Oke, saya atur terlebih dahulu. Di sini ada port ya. Root bridge, ini non-root bridge. Oke, nah selanjutnya kita cari tahu mana root portnya. Nah, root port ini yaitu port yang paling cepat terhubung ke root bridge, yaitu FA 01 pada switch 1 dan FA 01 pada switch 3. Root port ya, ini root port, ini juga root port. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita lihat mana yang akan diblokir ya, kabel yang mana. Nah, artinya yang ini ya, yang FA02 pada switch 1 dan FA03 pada FA02. Ini yang kemungkinan akan diblokir antara ini. Nah, kita lihat bridge ID-nya atau MAC address terkecil pada antara dua switch ini. Nah, yang terkecil itu yang akan menang atau yang tidak akan diblokir. Kita lihat pada switch 1 ini yaitu 0003 dan pada switch 3 yaitu 0014. Artinya yang paling terkecil adalah switch 1. Nah, switch 1 ini adalah bridge ID. Nah, yang akan diblokir otomatis yang FA02 pada switch 3, namanya yaitu alternate port atau port yang akan diblokir ya. Kemungkinannya itu seperti ini, yang akan diblokir yaitu FA02 pada switch 3. Kita akan lihat ya caranya. Kita nyalakan lagi untuk lampu LED-nya, show link light ini. Kita bisa lihat, nah, terbukti pada FA02 switch 3 yang mati, yang lainnya itu masih menyala. Selanjutnya itu ada yang namanya COS ya. Oke, saya tulis terlebih dahulu COS. Nah, COS ini sama dengan root port, ini sama dengan root port, yaitu port yang tercepat kehubung ke root bridge. Nah, COS ini berdasarkan bandwidthnya. Misal misal 10 MB sama dengan sama dengan 100, kemudian 100 MB sama dengan 19 COS, dan 1 giga sama dengan 4 COS. Oke, seperti ini ya. Nah, masing-masing ini itu 100 MB, yang artinya COS-nya itu 19 ya, 100 MB. Ini juga 100 MB. Untuk membuktikannya itu kita bisa masuk ke switch ya. Untuk membuktikan kita masuk ke switch, tab CLI, kemudian kita tekan show spanning tree. Nah, di sini
ini ya, costnya itu 19 itu 100 MB. Nah di sini juga bisa kita lihat pada FA01 yaitu root port ya, dan FA02 yaitu designated port ini ya. Oh maaf, ini root port, maaf tadi ada kesalahan ya, ini harusnya di designated port. Nah seperti ini, maaf tadi saya salah. Sini root port, ini designated port. Nah semisal di sini kabel yang terhubung ke root bridge ini ya, saya hapus. Nah kita akan lihat di sini yang tadinya diblokir apakah akan menyala. Kita percepat mendung waktunya. Nah di sini otomatis menyala ya, yang tadinya alternated port. Di sini saya cek lagi untuk costnya apakah berubah. So spanning tree. Nah di sini costnya menjadi 38. Kenapa 38? Karena di sini costnya 19 ditambah 19 sama dengan 38 ya, dan FA1 nya masih menjadi root port atau port yang paling cepat terhubung, karena saya tadi menghapus kabel pada FA01. Di sini saya akan coba pasang kembali kabelnya. Oke, cepat ya, dan otomatis akan mati lagi atau akan diblokir. Kita coba lihat lagi apakah kembali menjadi 19 untuk costnya. Oke, kembali lagi menjadi 19 ya untuk costnya. Seperti itu untuk cost. Selanjutnya itu saya akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth ya. Di sini kan semuanya costnya itu 19 atau 100 MB. Di sini saya akan coba masuk ke switch 1 ya. Kita masuk ke interface FA01. Di sini saya akan mengubah speednya atau mengubah Mbps-nya. Coba tanda-tanya terlebih dahulu. Oke, di sini akan saya coba speednya yaitu 10. Dan kita exit. Nah setelah itu saya coba show spanning tree. Nah di sini costnya sudah berubah menjadi 100 ya. Sudah berhasil kita memanipulasi dan kita lihat pada FA01 ini menjadi alternated port, dan yang tadinya alternated port menjadi root port seperti ini ya, jadi terbalik. Kenapa FA01 menjadi alternated port? Karena pada FA01 ini lebih lambat dari FA02. Nah saya akan coba menghapus kabel yang FA02 ini. Nah otomatis pada FA01 ini akan menyala, tapi dalam keadaan hanya 10 MB seperti ini. Seperti ini untuk memanipulasi bandwidth. Saya akan pasangkan kembali. Oke, saya akan kembalikan seperti semula ya. Kita masuk ke
plus FA01 nya 100. Kemudian coba lihat show spanning tree. Oke, sudah kembali lagi costnya menjadi 19. Dan kita coba percepat. Nah, sudah seperti semula ya. Selanjutnya saya akan coba untuk manipulasi root bridge. Mohon maaf, ini ada yang salah ya. Prioritinya yaitu 3, 2, Oke, 278 seperti ini ya. Mohon maaf, tadi saya salah. Nah, oke, kita lanjut untuk manipulasi root bridge. Nah, kalian tahu kan root bridge itu dicari dari bridge ID dan juga priority terkecil dan MAC address terkecil. Oke, di sini saya akan mencoba langsung saja, coba masuk ke switch 3 ya, manipulasi root bridge. Kita masuk ke menu konfigurasi. Nah, seperti ini ya. Pilihan 1 priority. Nah, di sini dari 0 sampai 61440 ya, bebas pilih yang mana. Nah, jadi ini in increments of 4096, jadi kelipatan dari ini. Kita coba 8, 7. Oke, di sini salah karena terlalu banyak, jadi sedikit saja ya. Nah, di sini tadi kan yang 32768. Nah, kita akan pilih yang terkecilnya atau yang lebih kecil dari itu, contohnya yang 28672. 28672 ya. Ini 28672. Oke, sudah. Kemudian kita lihat. Nah, otomatis yang tadinya alternate port akan menjadi designated port ya, yang diblokir, artinya yang switch 1 FA01. Pada switch 3 FA02 ini menjadi designated port, dan yang FA01 juga menjadi designated port. Kemudian pada switch 1 FA02 menjadi root port karena port yang paling cepat terhubung ke switch 3, dan pada switch 2 FA02 juga menjadi root port. Nah, jadi pada switch 1 FA01 menjadi alternated port dan switch 2 FA01 menjadi designated port. Seperti itu ya teman-teman. Untuk memanipulasi bandwidth, saya akan mengembalikan seperti semula. Spanning tree. No spanning tree, pilihan 1. Oke, sudah. Kita percepat. Oke, sudah kembali seperti semula ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai per VLAN spanning tree. Oke, di sini ya. Per VLAN spanning tree atau PVS
STP. Nah, seperti ini. Nah, jadi per VLAN spanning tree ini yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Oke. Misal di sini masuk ke VLAN 3. Dan masuk ke sini ya. Kemudian saya akan coba buat VLAN 2. Pertama saya coba lihat dulu to show spanning tree. Di sini ada informasi VLAN 1 ya. Saya akan coba buat untuk VLAN 2, exit, dan VLAN 3. Oke, kemudian to show spanning tree. Oke, di sini ada informasi VLAN 1 ya. Nah, selanjutnya saya akan buat cuma ini terang ya. Kita masuk ke switch 3 terlebih dahulu, dan interface next FA01 support mode terang. Oke, sudah. Sip. Kita kembali ke sheet 1. Oke, sudah. Selanjutnya yang switch 2. Switch 2. Ya. Kita buat VLAN 2, VLAN 3. Dan kita masuk ke flash range 1 sampai 2. Oke, sudah. Kemudian kita coba to show spanning tree. Nah, di sini sudah muncul untuk informasi VLAN 1, kemudian ada informasi VLAN 2, kita tinggal spasi, dan informasi VLAN 3 ya. Kita akan coba yang switch 3. To show spanning tree. Oke, di sini juga sudah muncul informasi VLAN 3, VLAN 2, untuk switch 1, to show spanning tree. Di sini juga sudah muncul ya. Seperti itu untuk per VLAN spanning tree. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai manipulasi root bridge PVSTP ya, PVSTP. Nah, oke, di sini saya akan coba tambahkan terlebih dahulu PC ya. Saya akan membuat VLAN PC akan terhubung ke VLAN 1 dan VLAN 2. Oke. Di sini saya tambahkan 4 saja. Seperti ini ya. Oke. Pada PC 0 ini yaitu VLAN 1,
Oke, yang ini VLAN 1 ya. Dan yang hijau itu VLAN 2. Seperti ini. Saya coba singkirkan terlebih dahulu untuk misalkan di sini PC 0 VLAN 1 mau mengirim paket ke PC 3 VLAN 1, pasti akan mengirim lewat FA01 ini ya, lewat jalur ini. Nah, untuk PC 1 VLAN 2 mau mengirim ke PC 2 VLAN 2 juga lewat jalur yang sama, yaitu yang ini ya. Jadi di sini akan tidak dilewati paket apapun. Nah, karena itu VLAN 2 akan lewat dari switch 2 ke switch 3, lalu dari switch 3 ke switch 1 ya. Jadi di salah satu port yang di sini ada VLAN 2 itu akan diblokir. Nah, untuk memblokir itu kita harus bikin root bridge pada VLAN 2, yaitu root bridge-nya ada di switch 3 ya. Oke, kita langsung saja ke switch 3-nya. Oke. Kita coba spanning tree VLAN 2 priority spanning tree VLAN 2 priority. Kita ngasal terlebih dahulu ya, karena saya lupa. Nah, oke, di sini saya akan coba yang ini ya. Oke. Paste. Nah, sudah. Selanjutnya saya akan coba masuk ke switch 1. Masuk ke switch 1. Kemudian do show spanning tree. Ini jadi yang switch 3 FA02 ini sudah menyala ya. Sudah menyala. Kemudian saya akan coba masuk ke switch 1. Kita akan kita lihat show ini ya, show spanning tree. Kita fokus pada VLAN 2. Nah, di sini pada FA02 ini sudah menjadi sebagai root port. Ini ya, root port karena port yang paling cepat menuju root bridge. Dan FA01 ini menjadi alternated atau diblokir. Kita coba cek ke switch 2. So spanning tree, fokus pada VLAN 2 ya. Nah,
Nah, di sini pada FA02 menjadi root port ya, yang paling cepat menuju ke root bridge. Kemudian pada FA01-nya menjadi designated, dan yang diblokir yaitu FA01 pada switch 1. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan coba pengujian pingnya ya. Kita hubungkan terlebih dahulu untuk isinya. Sini dan ini ke sini. Oke, sudah. Misalnya saya akan isi IP PC-nya ya. Desktop IP, misal di sini IP-nya 10.10.10.1, sorry mesnya 255 seperti ini. Kemudian yang PC 0 IP-nya 20.20.1, sorry mesnya 255.255.0. Isi 2 IP-nya 10.10.10.2 ya, dan untuk selanjutnya 255.0 dan PC 3. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, saya masuk ke switch ini ya, switch 2. Kita masukkan VLAN-nya. Kita masukkan VLAN-nya. Kita masuk ke interface FA0. Yang FA04 ini saya akan masukkan ke VLAN 2. Interface FA04 support model access, switch port akses VLAN 2. Oke, sudah. Kemudian masuk ke switch 1. Interface FA04 switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Ya sudah. Kemudian to show VLAN 3. Nah, di sini sudah ya, masuk ke VLAN 2 untuk FA04-nya. Kemudian saya akan coba ping sebagai kirim paket real time ya, simulator. Oke, di sini kita coba ping paket dari PC 1 menuju PC 2, dan ini pasti akan lewat switch ini ya, switch 3. Oke, mulai dari PC 1 ke switch 2, kemudian switch 2 mengirim ke PC 1 switch 1 dan switch 3, kemudian masih ARP. Maaf, nampaknya yang VLAN 2 mengirim lewat
Oke, saya akan coba ping ya, yang PC0 ini ke sini. Sebentar, kita real time simulation, kemudian PC0 atau VLAN 2 ke PC3 VLAN 2 ya. Saya akan coba. Oke, di sini dari PC0 ke switch 1, switch 2, dari switch 2 menuju switch 3. Oke, di sini tadi saya sudah mencoba, cuman saya menjelaskannya kebalik ya, maaf. Oke, sudah berhasil ya. Seperti itu untuk pengujian pingnya sudah berhasil. Yang VLAN 2 sudah berhasil melewati switch 3, kemudian baru ke switch 1. Dan yang VLAN 1 dari switch 2 langsung menuju ke switch 1. Oke, selanjutnya saya akan mencoba spanning tree 2 switch ya. Di sini tambahkan switch terlebih dahulu. Tambahkan 2 switch ya. Dan masukkan interface-nya, 2 interface. Oke. Selanjutnya tambahkan klien. Oke, sudah. Nah, oke. Saya ubah terlebih dahulu untuk nama switch-nya. Misal ini switch 2. Dan ini switch 1 ya. Switch 1. Sebelum itu kita konfigurasi terang terlebih dahulu. Kita masuk ke menu konfigurasi, kita masuk ke interface range FA01-2, kemudian switch port mode terang. Kemudian interface range FA01-2 dan switch port mode terang. Show terang. Oke. Oke, sudah ya, sudah berhasil terang. Tadi masih kepencet real time ya, maaf. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini kan ada 2 interface pada switch ya. Nah, yang interface FA01 ini saya akan jadikan yang utama, dan yang interface FA02 ini saya jadikan yang cadangan. Jadi semisal FA01 ini
kabelnya putus atau ada gangguan, bisa beralih ke interface FA02. Nah, sebelum itu saya akan coba mencari perhitungan mana yang sebagai root bridge-nya. Pada saat mencari root bridge itu kita mencari bridge ID, untuk mencari bridge ID juga mencari priority, dan juga mencari MAC address terkecilnya. Di sini saya mencari MAC address terkecilnya. Kita masuk ke switch 1, kemudian kita coba lanjut lagi, kemudian show interface dan 1. Nah, di sini saling ya, copy. Oke, selanjutnya kita lihat yang switch 2 atau switch 18 ya, belum ubah namanya, maaf. So interface plan 1 di sini salin ya. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa lihat mana yang terkecil. Pada switch 1 MAC address-nya yaitu 0002, dan pada switch 2 MAC address-nya yaitu 000C. Nah, C ini C sama dengan sama dengan 13 ya, jadi 00013. Jadi yang paling kecil yaitu pada switch 1. Jadi kita bisa mengetahui bahwa root bridge-nya yaitu switch 1. Root bridge. Oke, root bridge switch 1. Nah, dan yang FA01 dan FA02 pada switch 1 yaitu designated port. Designated port. Ini. Nah, selanjutnya yang switch 2 ini kan ada FA01 dan FA02, mana yang alternated port dan mana yang root port. Jadi karena yang diutamakan, jadi ada peraturan baru, yaitu interface yang paling kecil adalah sebagai root portnya. Jadi interface FA01 menjadi root port dan FA02 menjadi alternated port atau port yang diblokir. Seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya saya akan manipulasi spanning tree dua switch-nya. Nah, di sini misalkan saya ingin switch 1 ini salah satu portnya yang akan diblokir. Jadi otomatis yang menjadi root bridge-nya yaitu switch 2. Karena root bridge itu kedua portnya pasti designated. Nah, jadi saya ingin yang switch 1 yang salah satu portnya diblokir. Jadi kita konfigurasi pada switch 2. Kita masuk ke switch 2 dan kita tekan spanning tree VLAN 1, datanya. Nah, di sini ada selain priority ada pilihan lain yaitu root. Kalau root itu mengganti priority tanpa mengisikan nomornya. Saya akan coba ya, root juga datanya. Nah, di root ini juga ada pilihan yaitu primary.
primary dan juga secondary. Oke. Nah, kalau yang primary ini yaitu root bridge, switch 2 menjadi root bridge. Nah, kalau secondary, switch 2 ini menjadi non root bridge. Sini saya pilih yang primary. Oke, primary. Sudah, selanjutnya to show span. Nah, di sini bisa dilihat ya priority-nya sudah berubah, yang tadinya 32 768 berubah menjadi 245 77, dan statusnya yaitu the root is the root. Oke. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, sudah otomatis kedua port pada switch 2 ini menjadi designated port. Seperti ini ya. Dan pada FA01 switch 1 menjadi root port, dan pada FA02 nya menjadi alternated port atau yang terblokir. Nah, tetapi saya ingin pada FA01 ini yang diblokir. Gimana caranya? Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi COS-nya ya, agar FA01 ini diblokir. Kita masuk ke switch 1, kita enable, kita masuk ke interface FA01, kemudian speed 10. Oke, nah next sheet, kemudian do show, kita cek ya, do show span. Nah, oke, di sini masih proses ya. Proses, saya coba cepat ya. Oke, di sini sudah berubah, yang diblokir yaitu pada FA01 nya. Saya coba cek lagi. Oke, di sini FA01 nya sudah berhasil ya, blok sudah diblokir, dan pada FA02 nya yaitu sebagai root port. Oke, selanjutnya saya akan mencoba yang spanning tree port status ya. Nah, artinya itu ketika kita menghubungkan interface ke switch atau ke router, ini pasti akan warna oranye ya. Nah, jika ingin ke warna hijau, berwarna hijau itu melewati beberapa tahap, yaitu ini tahapannya. Yang pertama ada tahap listening, nah, yaitu mempelajari spanning tree-nya apakah looping, apakah lancar atau tidak. Nah, ini sekitar 15 detik ya untuk tahap listening. Kemudian kedua ada tahap learning. Pada tahap learning ini yaitu mempelajari spinning tree-nya sekaligus MAC address-nya. Ini juga 15 detik. Nah, baru bisa forwarding atau berubah warna menjadi hijau. Di sini saya contohkan ya, pada FA03 ini, pada switch 2, sambung ulang, kemudian kita coba lihat span. Nah, di sini masih listening ya. Kita tunggu coba beberapa detik. Nah, di sini sudah berubah menjadi learning dan pasti akan berubah menjadi forwarding. Nah, di sini sudah berubah menjadi forwarding ya.
ini sudah hijau, sudah terhubung. Nah, setelah tadi spanning tree port status, selanjutnya di sini spanning tree port phase ya. Nah, jadi apa itu spanning tree port phase? Yaitu menyangkut proses listening dan juga learning ini. Jadi ini akan di skip. Nah, ini itu hanya berlaku yang nyambung ke PC ya. Nah, di sini saya akan coba. Kita masuk ke interface FA03, kemudian spanning tree port phase. Nah, di sini ada peringatan ya, yaitu FA03 ini sudah menjadi port phase, tapi ini hanya berlaku pada interface yang bukan trunking ya. Kita akan coba lihat di sini. Tadi kan kalau dicopot ini oranye ya, bukan oranye. Nah, ini ketika pasang tidak akan oranye dan langsung hijau. Oke, bisa dilihat ya. Tapi kalau yang sebelah ini karena belum kita konfigurasi port phase, ini akan menjadi warna oranye dan harus menunggu 30 detik. Nah, jadi seperti itu ya untuk spanning tree port phase.